Saya bercerita bahwa memakai APD hanya sebentar itu rasanya sudah panas. Upacaranya hanya 5 menit, tetapi seluruh proses itu saya jalani hampir 1 jam. Bagaimana kerja para dokter dan perawat ini yang begitu berat dan berisiko. Tetapi sebaliknya, di luar banyak orang yang ngeyel. Saya ini beriman kepada Tuhan. Mengapa saya takut? Tuhan pasti melindungi. Di koran banyak orang yang uyel-uyelan untuk membeli baju baru. Mereka tidak mau mengikuti peraturan pemerintah. Pertolongan Tuhan itu terwujud lewat pertolongan manusia dan para dokter dan juga perawat yang meskipun kerja keras dan ada risiko ketularan, tetapi mereka tidak mau melarikan diri. Meskipun para dokter, para perawat itu juga manusia seperti kita yang mempunyai batas tenaga. Allah itu nyata dan menolong lewat saudara-saudari kita yang memberikan hidupnya demi kesehatan saudara-saudarinya. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap dan dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara-saudari, di hari pertama novena Roh Kudus ini, seperti tadi saya katakan, saya mengajak Anda sekalian untuk mengenal Allah yang kita sembah. Karena Roh Kudus ini berasal dari Allah yang kita sebut Bapa. Nah, saudara-saudari, bagaimana iman kita akan Bapa? Apakah itu hanya olah pikiran atau sungguh-sungguh seorang Bapa Allah yang selalu menyapa kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudari, tadi pagi saya memberi minyak suci pada seorang pasien yang menderita karena virus corona. Sebenarnya agak takut, tetapi karena itu kewajiban saya, maka saya berangkat. Tetapi terlebih dahulu, saya minta kepada keluarga untuk menanyakan bagaimana protokol untuk masuk dan memberi minyak suci di rumah sakit. Lalu saya diantar ke sana dan ditemui oleh seorang perawat, dan di situ dijelaskan mengenai protokol tata cara untuk masuk ke ruang isolasi, yang sebenarnya saya tidak tahu sebelumnya bahwa pasien ini ada di ruang isolasi. Agak menggentarkan. Bahkan ketika dokter bercerita bahwa ya kami ini hidup dalam resiko seperti itu, bisa ketularan. Bagaimana Romo, apakah Romo siap? Saya mengatakan siap. Sebenarnya juga karena sudah terlanjur masuk, maka tidak bisa mundur lagi. Lalu dokter itu menjelaskan bagaimana tata caranya dan juga menjelaskan bagaimana memakai alat pelindung diri untuk kesehatan. Dan ternyata itu bukan hal yang mudah untuk memakai APD. Kalau tidak dibantu oleh perawat, saya tidak bisa melakukannya. Selain juga tidak tahu gunanya masing-masing. Ternyata semuanya harus tertutup dari kaki sampai kepala. Hanya kelihatan matanya. Dan ketika saya masuk ke ruang isolasi pun, pasien tidak mengenal saya siapa. Baru setelah perawat menjelaskan, lalu dia mengatakan, berkah dalam Romo. Pasien itu mengenal saya. Nah, sebelum masuk ke ruang isolasi harus berkali-kali cuci tangan supaya menjadi steril dan tidak tertular oleh penyakit. Upacaranya hanya sekitar 5 menit.
Dan setelah itu saya keluar dan ternyata berjalan dengan sepatu APD itu tidak mudah. Rasanya berat dan kaku dan saya berjalan seperti robot. Lalu kembali ketika keluar dari ruang isolasi juga harus mengikuti protokol dari rumah sakit. Bagaimana melepas APD itu dan setelah itu apa yang harus dilakukan. Pertama-tama cuci tangan dan sesudah keluar perawat mengatakan, Romo mandi dulu. Ini sabun, ini samponya, ini handuknya. Setelah mandi baru memakai pakaian sendiri. Dan sebelum saya pulang, saya ditemui oleh dokter dan para perawat di situ. Saya bercerita bahwa memakai APD hanya sebentar itu rasanya sudah panas. Upacaranya hanya 5 menit, tetapi seluruh proses itu saya jalani hampir 1 jam. Nah, ternyata perawat di sana bercerita, Romo kami setiap hari harus memakainya selama 4 jam, baru digantikan oleh orang lain. Saudara-saudari, saya membayangkan bagaimana kerja para dokter dan perawat ini yang begitu berat dan berisiko untuk ketularan. Tetapi sebaliknya, di luar banyak orang yang ngeyel dan mengatakan, saya ini beriman kepada Tuhan, mengapa saya takut? Tuhan pasti melindungi. Atau kata-kata yang senada ini yang dikeluarkan ketika dicegat oleh petugas supaya mengenakan masker atau balik lagi ke tempat tujuan, ke tempat asal, mereka ngeyel. Juga kita lihat berita-berita di televisi atau di koran, banyak orang yang uyel-uyelan untuk membeli baju baru. Mereka tidak mau mengikuti peraturan pemerintah, karena yakin bahwa Tuhan yang mereka percayai itu akan menolong mereka. Tetapi saudara-saudari, apakah Anda sekalian pernah merasakan Tuhan yang menolong secara langsung dengan keajaiban-keajaiban? Ternyata Tuhan bekerja sama dengan manusia. Pertolongan Tuhan itu terwujud lewat pertolongan manusia. Dalam hal ini adalah para dokter dan juga perawat yang meskipun kerja keras dan ada risiko ketularan, tetapi mereka tidak mau melarikan diri. Meskipun yang ada di luar itu justru sebaliknya. Orang tidak pernah peduli, orang tidak pernah sadar, orang juga tidak tahu bahwa di balik semuanya itu ada orang yang bekerja keras, menolong, membantu, dan mereka tidak melarikan diri. Nah, saudara-saudari, sebenarnya Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dalam diri orang-orang yang menolong ini. Mereka mengasihi para pasien yang sakit. Mereka pasti berharap bahwa seluruh pasien itu bisa disembuhkan karena karya mereka, karena pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Pada saat itu, di dalam hati saya mengatakan, Allah yang saya yakini, saya dengar dari cerita-cerita, dari sharing-sharing iman. Sekarang ini Allah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Lewat orang-orang yang bersedia membantu, lewat orang-orang yang bersedia menolong, lewat orang-orang yang memberikan hidupnya sepenuh hati untuk saudara-saudarinya. Meskipun banyak orang tidak mau mematuhi aturan, tidak mau mematuhi protokol kesehatan, dan menganggap enteng semuanya itu, sehingga mereka banyak yang ngeyel dan menolak untuk mematuhi. Padahal kalau mereka sampai terserang penyakit, orang-orang
seperti dokter dan perawat inilah yang merawat. Saya merasa bahwa mereka pasti suatu ketika akan kelelahan. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, kenapa kalau Tuhan menolong? Orang-orang yang menolong ini juga ada batasnya. Nah, saudara-saudari, ternyata para dokter, para perawat itu juga manusia seperti kita yang mempunyai batas tenaga. Akhirnya juga kelelahan. Allah ingin menolong, tetapi para penolong ini juga mempunyai kelemahan. Mereka ada batasnya, dan kalau lelah mereka juga akan terserang penyakit. Nah, saudara-saudari, dari pengalaman ini kita akan melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang begitu dekat, bukan Allah yang jauh. Juga Allah menolong itu tidak pernah dengan keajaiban-keajaiban seperti yang kita bayangkan. Tetapi Allah itu nyata dan menolong lewat saudara-saudari kita yang memberikan hidupnya demi kesehatan saudara-saudarinya. Meskipun saudara-saudarinya ini sulit diatur dan selalu ngeyel, tetapi mereka tidak pernah melarikan diri. Inilah Allah yang kita sembah. Maka semoga Anda sekalian juga bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang nyata. Tidak hanya mendengar cerita dari para katekis atau dari para romo atau mendengar sharing-sharing orang lain. Tetapi supaya iman kita menjadi kuat, kita harus mengalami Allah yang nyata, yang hadir dalam kehidupan kita. Allah yang tidak tampak menjadi nyata dalam diri para dokter dan para perawat. Juga surga yang tidak nampak itu menjadi nyata lewat pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Itulah saudara-saudari, moga-moga dari pengalaman-pengalaman hidup kita menyadari bahwa Allah itu bukan bayangan, bukan olah pikiran, tetapi seorang pribadi yang selalu hadir dalam kesulitan. Maka dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengatakan kepada para murid, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, dan dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara-saudari, saya membayangkan para dokter dan para perawat itu juga menangis dan meratap, sementara orang-orang di luar tidak mengabaikan itu. Tetapi pengalaman akan Tuhan ini akan menumbuhkan sukacita. Pengalaman akan Tuhan yang hadir dan menyapa kita secara nyata, itu akan menumbuhkan sukacita. Saudara-saudari, kita mohon agar dalam kehidupan kita mengalami seperti itu. Allah yang nyata, Allah yang hadir, Allah bukan bayangan, bukan hanya olah pikiran, tetapi sungguh seorang pribadi yang selalu hadir dan menyapa kita. Amin.